Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas topik tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan. Ya, sungguh tidak terasa ya. Waktu berjalan begitu cepat. Ternyata sebentar lagi mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah di bulan Sya'ban. Sepertinya baru beberapa waktu yang lalu kita melepaskan bulan Ramadan. Sekarang sudah menjelang di pintu bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu berjalan begitu cepat. Tatkala kita tahu waktu berjalan begitu cepat, bulan berganti begitu cepat, ya. Ini juga menunjukkan umur kita juga begitu cepat. Umur kita juga begitu cepat. Dan nanti tatkala kita masuk bulan Ramadan juga nanti tidak terasa tahu-tahu sudah 30 hari. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang bulan Ramadan, Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbilang, itu sebentar, tidak lama. Tidak lama. Oleh karenanya menyambut hari-hari yang tidak lama ini yang akan berjalan begitu cepat pula, maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita agar kita tidak menjadikan Ramadan hanyalah rutinitas tahunan yang kita kerjakan, tetapi kita benar-benar ya, menyambut, benar-benar bersiap-siap untuk bisa beribadah di bulan tersebut. Tentunya Allah membedakan dan Allah Maha tahu siapa yang menjalani Ramadan hanya sekedar rutinitas tahunan dan siapa yang benar-benar bersiap-siap menyambut, menunggu-nunggu, menanti, tentu akan berbeda ya antara yang satu dengan yang lainnya. Antara yang hanya menjalani rutinitas tahunan dengan yang benar-benar mempersiapkan diri bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb engkaulah yang menciptakan yang Dia kehendaki dan memilih yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Allah memilih apa saja yang Dia kehendaki. Di antaranya Allah memilih sebagian makhluknya lebih baik daripada yang lainnya. Allah menjadikan sebagian tempat lebih mulia dari tempat yang lainnya. Maka Allah menjadikan Mekah adalah tempat yang termulia. Kemudian di antaranya kota suci yang lain, kota Madinah. Ya, Allah menjadikan sebagian masjid lebih mulia daripada masjid yang lainnya. Allah menjadikan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa lebih mulia daripada masjid-masjid yang lainnya. Allah menjadikan ya, sebagian orang lebih baik daripada sebagian yang lainnya. Maka Allah memilih para anbiya lebih mulia daripada manusia-manusia yang biasa. Dan di antara para nabi juga Allah khususkan sebagian mereka lebih afdal daripada nabi-nabi yang lainnya. Allah pilih ulul azmi di antara mereka. Dan di antara ulul azmi Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang termulia. Demikian juga Allah memilih waktu-waktu yang mulia sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah memilih ya
bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur, bulan yang termulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang terbaik dari seluruh malam sepanjang tahun. Maka tatkala kita tahu bahwasanya Allah memilih bulan Ramadan jadi bulan yang termulia, maka siapkanlah diri kita untuk banyak mengambil berkah dari bulan tersebut. Allah kondisikan bulan tersebut, ya. Allah kondisikan. Ya, di antaranya pada bulan tersebut futihat abwabul jannah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan jin-jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu rahmat, ini pertanda bahwasanya ya pintu-pintu surga dibuka, pertanda rahmat Allah yang tercurahkan begitu banyak. Kasih sayang Allah akan mengalir begitu banyak. Ampunan Allah begitu mudah. Kenapa? Karena pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan tasfidus syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini juga mengkondisikan orang-orang untuk semangat beribadah. Kenapa? Karena faktor eksternal ya, yang menggoda dia lagi stop. Tinggal faktor internalnya, karena manusia digoda dari dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal adalah syaitan dari kalangan jin ya, dan juga ada setan-setan manusia, itu tetap saja tidak libur ya. Kalau setan jin lagi diliburkan ya. Dan faktor internal ya, syahwat, hawa nafsu ya, yang menyuruh kepada keburukan, an-nafsu al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Maka dengan dibelenggunya setan-setan ini sudah ya mengurangi godaan begitu besar. Karena godaan terberat adalah godaan dari syaitan. Kemudian selain itu ada suara yang memanggil. Kata dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada penyuruh yang berkata, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah ya. Ada suara yang menyuruh dalam hati-hati manusia untuk semangat beribadah dan untuk berhenti dari kemaksiatan. Maka setiap orang mendapati hal ini dalam dirinya. Bahwasanya di bulan Ramadan ya mungkin dia bermaksiat, tapi semangat dia bermaksiat tidak sebagaimana tatkala di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia merasakan bahwasanya semangat dia beribadah lebih daripada di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Setelah itu, setelah dikondisikan bulan Ramadan, Allah juga menjanjikan pahala yang luar biasa. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ya, bukan cuma beriman dengan wajibnya bulan Ramadan, tapi ada ihtisaban, dia penuh berharap. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ya Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam, salat tarawih di masjid, atau dia salat malam sendiri, tidak salat malam bersama jamaah, dia salat malam sendiri mungkin di rumahnya, maka dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan tilawah, ya, dengan berdoa kepada Allah, ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga ya, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ya walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kulla lailah. Kata Nabi SAW, setiap malam di bulan Ramadan Allah mencatat hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka jahanam. Allah catat bahwasanya si fulan ditakdirkan untuk terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi, wa dzalika kullal laila, dan itu berlaku setiap malam. Maka seorang berusaha sejak malam pertama, mudah-mudahan dia langsung dicatat sebagai orang yang terbebaskan dari neraka jahanam. Sehingga malam berikutnya kemudian dia dicatat agar semakin tinggi derajatnya di surga kelak. Ya. Oleh karenanya hadis yang masyhur yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan terbagi menjadi 3, ya awaluhu yang pertamanya adalah apa? Rahmat,
wa awsatuhu, tengahnya adalah maghfirah, ampunan dari Allah, dan yang akhirnya adalah itqun minan nar, dibebaskan dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif secara sanad dan secara matan juga mungkar. Mungkar kenapa? Karena bertentangan hadis-hadis yang sahih. Ya. Karena pembebasan dari neraka jahanam berlaku sejak malam pertama. Karena kalau kita mengambil zahir hadis ini, hadis yang dhaif ini, seakan-akan kalau ingin dibebaskan dari neraka jahanam serius di sepertiga terakhir Ramadan, 10 malam terakhir. Kalau 10 malam pertama baru rahmat, 10 malam kedua baru apa? Ampunan. 10 malam ketiga baru dibebaskan dari neraka jahanam. Padahal kalau orang sudah diampuni oleh Allah, ya bebas dari neraka jahanam. Maka di situ secara sanad dhaif dan secara matan adalah mungkar. Yang benar janji untuk membebaskan, diterbebaskan dari neraka jahanam, kata Nabi SAW, wa dzalika kulla lailah, itu berlaku setiap malam. Ya. Subhanallah, apalagi yang kurang. Ya. Ramadan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, setelah Allah mengkondisikan bulan Ramadan seperti ini, pahala dilipat gandakan, ampunan diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, surga diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini orang yang celaka. Makanya Nabi SAW pernah naik di atas mimbar, kemudian diaminkan oleh malaikat Jibril. Naik di atas mimbar, kemudian Nabi SAW mengaminkan. Naik lagi, Rasulullah SAW mengaminkan. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kami melihat engkau naik di atas mimbar, engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa gerangan? Maka Nabi jelaskan bahwasanya tadi tatkala falamma raqaitu darajatul ula, tatkala saya naik di tangga yang pertama dari mimbar, maka datang Jibril mendoakan, ya, celaka bagi seorang man adraka, ya, abawaihi ahaduhuma aw kilaihima fil kibar wa lam yadkhulul jannah. Celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satunya atau keduanya di masa jompo, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini orang yang celaka. Falamma raqaitu darajata tsaniyah, tatkala saya naik derajat yang kedua, tangga yang kedua, maka Jibril berkata, celaka man adraka Ramadan fansalakha falam yughfar lahu. Ya. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang celaka. Ini hamba kebangetan, parah, ya. Sangat parah hamba seperti ini, ya. Sebagaimana seorang hamba yang sempat mendapati kedua orang tuanya di masa jompo tidak masuk surga, ini hamba yang parah. Kenapa? Allah sudah datangkan pintu surga di hadapan dia. 2 pintu, pintu ayah, pintu ibu. Tinggal dia beramal soleh, tinggal dia berbakti kepada orang tuanya, dia masuk surga dengan begitu mudahnya, ya. Tapi ternyata dia tidak manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada dia. Orang tuanya di masa jompo tidak dia pedulikan, dia tidak berbakti, sehingga kesempatan untuk beramal soleh yang sangat besar dia sia-siakan. Maka celaka orang seperti ini. Sama halnya seperti orang ketemu bulan Ramadan. Allah sudah kondisikan sebagaimana kita jelaskan tadi, dikondisikan dengan pengkondisian yang luar biasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, rahmat Allah diturunkan, ya. Kemudian jin-jin diikat, dibelenggu, ada penyuruh yang menyuruh, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari kemaksiatan berhentilah, ya. Kemudian Allah janjikan setiap malam ada orang-orang dicatat oleh Allah terbebaskan dari neraka jahanam, ya. Allah janjikan pahala dilipat gandakan, kemudian bulan penuh berkah, Allah janjikan Lailatul Qadar. Subhanallah, terlalu banyak janji Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak diampuni. Ini hamba yang celaka. Kebangetan hamba seperti ini. Oleh karenanya ketahuilah para hadirin hadirat, sungguhnya Ramadan ini tantangan sebenarnya. Karena Nabi jelaskan cuma 2 model, yang beruntung atau yang celaka. Yang beruntung atau yang celaka. Tidak ada model ketiga tengah-tengah. Orang kalau sudah ketemu bulan Ramadan itu ujian. Dia lulus atau dia gagal, itu aja. Tidak ada dia tengah-tengah, tidak gagal, tidak lulus. Kalau nggak lulus dia apa? Gagal. Kalau nggak dapat ampunan dia celaka. Maka seorang tinggal memilih, ya, dia memilih yang mana? Apakah mendapat ampunan dari Allah ataukah dia celaka, ya, tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, ya. Dari situlah para hadirin hadirat perlu kita persiapkan diri kita bagaimana menyambut bulan yang suci ini, bagaimana menyambut tamu yang suci ini. Ini bulan yang sangat kita rindukan, ya. Para salaf dahulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif,
Bagaimana para salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Menunjukkan kerinduan mereka benar-benar rindu kepada bulan Ramadan. Ini mungkin tidak hadir dalam hati kita. Saya tanya sama antum, siapa yang berdoa sejak 5 bulan lalu, ya Allah, temukan saya dengan bulan Ramadan? Ada yang berdoa begitu? Saya kasih air minum kalau ada. Terus terang tidak ada. Kenapa? Karena memang kerinduan kita dengan bulan Ramadan tidak sebagaimana kerinduan para salaf, pengagungan mereka terhadap bulan Ramadan. Ibnu Rajab menyebutkan mereka setengah tahun berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah mereka bertemu dengan bulan Ramadan, mereka beribadah. Mereka berdoa lagi setengah tahun supaya amalan mereka diterima di bulan Ramadan. Jadi memang mereka benar-benar rindu dengan bulan Ramadan. Bukan dibuat-buat. Kita mungkin rindu, ada kerinduan kita, tapi tidak sebagaimana kerinduan mereka. Nah, orang yang benar-benar rindu dengan bulan Ramadan, tatkala datang bagaimana sikap mereka? Benar-benar habis-habisan melampiaskan kerinduan mereka. Adapun kerinduan kita pas-pasan, ya kita ya begitu juga. Pas-pasan beramal saleh tatkala bertemu dengan bulan Ramadan. Ini tidak bisa dibuat-buat. Orang yang rindu maka dia benar-benar akan persiapan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Oleh karenanya ya kita semua rindu ya. Rindunya kapan? Sejak bulan Sya'ban. Baru kita rindu bertemu dengan bulan Ramadan. Salaf ya beda dengan kita lah. Sebenarnya kita dengan para salaf beda-beda tipis ya, cuma dibalik begini saja. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana atau tips-tips apa yang bisa kita lakukan agar kita ya bisa mendapatkan keberkahan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan? Yang pertama, kita ya ekspresikan kerinduan kita dengan bulan Ramadan dengan memberi tahniah. Ya, keselamatan, selamat kita telah masuk bulan Ramadan. Ingatkan keluarga kita. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bulan Ramadan datang, maka dia berkata kepada para sahabat, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita tulis kata-kata yang indah ya. Kita mengatakan syahrul mubarak telah datang kepada kalian. Kita sebutkan sebagian hadis-hadisnya. Kita telepon misalnya keluarga, telepon adik, telepon kakak, telepon ibu, ya, ingatkan biasa bulan Ramadan. Jadi benar-benar kita seakan-akan senang dengan bulan tersebut. Kita ekspresikan. Dan kita tunjukkan kerinduan kita ini kepada karib kerabat kita. Telepon, kita sampaikan ya. Agar mereka juga terpacu, kita ingatkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Sehingga mereka terpacu untuk mengisi bulan tersebut dengan ibadah-ibadah yang mulia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hal yang perlu kita perhatikan ya, adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan. Ini sangat penting ya. Betapa banyak orang kalau urusan dunia mereka buat perencanaan dan planning yang sangat matang. Planning yang matang dan detail untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan dagang ya. Perhitungannya matang ya. Kenapa? Ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka dia membuat planning yang sebaik-baiknya. Tapi mereka banyak di antara mereka tidak buat planning terhadap bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan datang ya sudah rutinitas tahunan. Datang ya sudah selesai tunggu lebaran ya. Yang dinantikan rindu dengan lebaran. Ramadannya kurang dirindukan. Yang dinantikan apa? Bulan hari lebaran ya. Sehingga mereka tidak buat planning, yang mereka buat planning bagaimana Idul Fitrinya. Mau pergi kemana, beli bajunya berapa, itu yang dibuat planning. Ramadannya kurang dibuat planning. Jadi ini kurang baik ya. Ya. Kalau kita buat planning, kita akan lebih terkontrol dalam beribadah. Sehingga kita benar-benar meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, Allah menamakan bulan Ramadan ayaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa ini bukan cuma syariat umat Islam, syariat umat terdahulu juga ada puasanya. Sampai sekarang sebagian orang Nasrani juga masih ada yang berpuasa. Nabi Musa dahulu berpuasa, mau bertemu dengan Allah dia berpuasa. Tatkala diselamatkan dari kejaran Firaun, kata Nabi, "Fasamahu Musa syukran lillah." Nabi Musa berpuasa
setiap tanggal 10 Muharram, karena pada tanggal 10 Muharram dia diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa bukan hal yang baru bagi umat Islam, tapi sudah ada umat-umat terdahulu, para anbiya dahulu mereka juga berpuasa, para nabi dahulu dan umatnya mereka juga berpuasa, meskipun mungkin sistemnya tidak seperti umat Islam, tapi mereka juga mengenal syariat puasa. Dan tatkala Allah menyebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum, wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, seakan-akan Allah memacu kita, ya. Berpuasalah kalian dengan sebaik-baiknya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Umat-umat terdahulu meraih ketakwaan dengan puasa, kalian juga. Dan ingat, umat-umat terdahulu umur mereka panjang-panjang, umur kalian tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Seakan-akan Allah menyebutkan umat-umat terdahulu, kata para ulama, ada sebabnya. Pertama, untuk meringankan kalian, bahwa ini bukan syariat baru. Puasa ini bukan syariat cuma umat Islam, syariat umat terdahulu. Jadi jangan merasa berat, ya. Sudah ada umat-umat terdahulu. Yang kedua, untuk memacu. Kita berlomba bertakwa dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Setelah itu Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ingat, itu hari-hari yang terbilang, cuma sebentar. Nah, hari-hari yang sebentar ini 29 hari atau 30 hari. Kalau tidak kita rencanakan, maka Ramadan kita tidak akan berubah seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, mungkin lebih parah. Kerjaan semakin bertambah, dunia semakin bertambah, kebutuhan semakin bertambah, ya. Sehingga akhirnya Ramadan lewat sebagaimana Ramadan-Ramadan yang lalu. Tidak begitu bermakna, tapi tidak terlalu bermakna dalam kehidupan kita. Tidak terlalu merubah kehidupan kita. Maka kita harus rencanakan, planning. Ini perlu planning. Kalau perlu diskusikan sama istri, sama anak, ya. Diskusikan kita mau ngapain. Ramadan ini harus ada planning, sehingga kita benar-benar bisa terkontrol dalam beribadah. Contoh sederhana, kita punya rencana. Pokoknya Ramadan ini saya harus sholat tarawih 30 malam, seluruhnya saya harus sholat. Tidak ada satu rakaat pun yang terluputkan. Kalau saya bekerja, waduh, saya kerja gimana ya? Pulang jam, harus diplanningkan. Berarti malam ini saya sholat di masjid ini, malam ini saya sholat. Diplanningkan, sehingga benar-benar tidak ada satu rakaat pun yang luput. Oh, malam ini saya tidak bisa sholat tarawih. Berarti saya harus sholat malam di rumah sendiri. Ini saya ada tugas, ya. Saya tidak bisa sholat berjamaah, maka saya harus sholat di rumah sendiri 11 rakaat. Diplanningkan. Sehingga tidak ada satu malam pun yang lewat kecuali kita sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Nah, kalau tidak kita planningkan, akhirnya ada hari-hari yang lewat, kita anggap biasa aja. Ya udahlah, saya nggak apa-apa, kan besok masih bisa tarawih. Sholat tarawih juga tidak wajib, cuma sunnah. Akhirnya begitu, menggampangkan. Padahal ini pahala yang berlipat ganda, janji untuk diampuni oleh Allah. Khawatir terluputkan dari kita karena kita menggampangkan bulan Ramadan. Jadi harus dibuat planning. Contoh planning, bacaan Quran. Diplanningkan. Saya target tahun lalu, saya cuma khatam sekali. Tahun ini saya ingin khatam 2 kali. Mau khatam 5 kali kayaknya berat. Belum mampu. Iman belum kuat. Kebutuhan masih banyak, kerjaan masih banyak, utang belum lunas. Jadi, saya tidak bisa khatam 5 kali. Ya sudah, saya khatam 2 kali. Ya bagaimana? Diplanningkan. Berarti kalau khatam 2 kali, berarti tiap hari minimal 2 juz dibaca. Nah, bagaimana 2 juz tersebut dibagi? Gimana? Diatur masing-masing. Salat 5 waktu, berarti setiap salat 5 waktu, ya 2 juz bagi 5, berarti 1/10 juz. Bagaimana aturnya? Ya, setiap kali salat saya baca Quran. Sebelum qomat saya datang, sebelum azan saya baca, setelah azan saya baca lagi, setelah salat saya baca lagi, sampai target tercapai. Dibuat planning. Kalau nggak begitu, kita nggak akan bisa khatam Quran. Antum planning, saya planning lain. Saya punya planning tentang mungkin menulis buku, mungkin saya punya planning tentang sesuatu, ya. Tapi maksud saya itu contoh. Kita merencanakan, mentakhtid, memplanningkan, mengatur, ya, rencana kita yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Contoh sederhana, planning juga. Bagaimana menghadapi 10 malam terakhir? Planning sama istri. Kita ingin beli baju lebaran buat anak-anak. Tidak apa-apa, anak-anak waktunya bersenang-senang di hari lebaran. Maka kita target tanggal sekian, kita pergi ke mall beli semua barang-barang. Jangan 10 malam terakhir kita beli. Kita beli 10 malam terakhir. Mumpung barang belum naik harganya. Kemudian belum masuk 10 malam terakhir. Jangan sampai 10 malam terakhir kita iktikaf di mall, ya. Jangan. Oleh karenanya ajak istri, ajak anak-anak, kita tentukan tanggalnya 2 hari mencari apa? Mencari baju baru misalnya. Ini contoh planning. Kita planningkan sejak awal. Kemudian kita planningkan lagi misalnya memakan apa selama 10 malam terakhir. Ajak istri, beli freezer besar,
sudah nggak usah pergi belanja-belanja, masukin beli apa namanya ikan 40 kilo, beli apa namanya daging ya 30 kilo ya. Beli banyak-banyak ya, enggak apa-apa. Daripada bolak-balik pergi ke pasar. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di Arab Saudi seperti itu. Kalau sudah menjelang 10 malam terakhir, itu orang beli banyak-banyak itu. Beli banyak-banyak karena supaya mereka 10 malam terakhir mereka enggak keluar-keluar rumah. Mereka konsen untuk bisa beribadah kepada Allah. Ini planning namanya. Seperti itu. Contoh planning, saya bulan ini saya harus banyak sedekah. Sedekah saya harus misalnya 10% dari gaji saya. Bagaimana caranya? Dicicil-cicil. Setiap hari berapa, sehingga mencapai target tatkala bulan Ramadan, maka 10% dari gaji saya sudah saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, ikhwan. Ini berpengaruh tentang keberhasilan kita dalam menjalani bulan Ramadan. Maka saya ingatkan kepada diri saya, pada para hadirat, buat planning ya. Dan planning tersebut kalau bisa buat sama istri ya. Nanti kita buat planning, istri bikin kacau planning tersebut, hancur semuanya. Jadi kita buat planning sama istri, ya target. Saling mengingatkan, kamu udah baca berapa ayat, saya sudah berapa baca ayat, seperti itu. Ya. Ini di antara hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum masuk bulan Ramadan. Nanti benar-benar kita tidak terasa, tahu-tahu waktu sudah habis, atau sudah 10 malam terakhir, tahu-tahu sudah selesai bulan Ramadan. Tayyib, ini mungkin ya dua hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian saya ingin menyampaikan juga beberapa ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ya di antaranya yang paling utama ya adalah berpuasa, namun berpuasa dengan puasa orang bertakwa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, wala yaskhab, jangan berteriak-teriak, wala yajhal, jangan berbuat yang tidak benar ya. Fa idza sabbaka ahadun aw fa idza sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kalau ada orang yang mencaci maki dia atau mengajak dia berantem, katakanlah inni imru'un sha'im, aku sedang berpuasa. Ini dalil bahwasanya jangan sampai hari puasa sama seperti hari-hari yang lainnya. Tidak boleh sama. Kalau hari-hari lainnya kita sering bercanda, kita sering ketawa-ketawa sama teman, ngobrol sana ngobrol sini. Hari Ramadan tidak, jangan. Kalau kita tahu kita punya kawan ini, kalau ketemu dia kita ngobrol karena dia emang ngomongnya enak ya. Kalau ngobrol sama dia bisa kejebak 1 jam ngobrol sama dia karena dia pintar ngomong, cerita sana, cerita sini, cerita sudah. Bulan Ramadan kita bombek dulu. Bombek itu apa tahu? Putus hubungan dulu. Ketemu senyum-senyum, tidak usah banyak ngobrol sama dia, tidak usah banyak interaksi sama dia. Kenapa? Kalau sudah ketemu dia, bakalan lupa ngaji, bakalan lupa ibadah. Kenapa orang ini kalau ngomong enak sekali? Ada kawan-kawan kita kalau udah ngobrol sama dia, kita betah sejam 2 jam ngobrol sama dia. Nah, jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan sama seperti hari-hari selain bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan. Ya, ketawa ketiwi, ngobrol sana, ngobrol sini. Ramadan berbeda. Nabi suruh kita beradab tatkala bulan Ramadan. Ya, maka Nabi mengatakan tadi, jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak seperti orang bodoh, teriak-teriak. Kemudian jangan terpancing emosi. Kenapa? Sedang berpuasa. Kalau ada orang tantang berkelahi, bilang saya sedang berpuasa. Nanti malam habis buka ya kalau mau. Jadi harus beda. Barang siapa yang hari puasanya sama hari tidak puasa sama, maka ini tidak benar. Berarti dia tidak mengagungkan bulan Ramadan. Harus beda. Teman-teman harus dipilih. Tidak sembarang kita bergaul di bulan Ramadan. Kemudian, saya sarankan juga di bulan Ramadan. Waktu harus kita benar-benar manage. Kita harus menampakkan bahwasanya kita pelit waktu pada bulan Ramadan. Kenapa? Waktu sangat berharga. Detik-detik di bulan Ramadan itu sangat bernilai. 30 hari. Karena setelah 30 hari seperti hari biasa lagi. Kita ingin detik-detik saat jam-jam waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini benar-benar bernilai. Maka tampakkan bahwasanya kita pelit dengan bulan Ramadan. Kita lagi baca Quran, orang tegur sebentar. Belum selesai. Saya kadang-kadang lagi habis sholat, Ustaz bertanya, lagi zikir ditanya sebentar. Lagi zikir langsung ditanya-tanya. Jangan, sabar.
Kita pelit waktu, tunjukkan sama orang kita pelit waktu. Ya. Baca Quran belum selesai, maaf belum selesai. Mas, sayang, sebentar belum selesai. Sebentar ya. Mas, sebentar. Ada anak kita, sebentar nak, Abi belum selesai. Sebentar ya. Baca terus. Jadi tunjukkan kita target ini harus dicapai. Kalau bos ya udah ya bos. Gimana lagi? Qadarullah ya, darurat ya. Tapi kalau anak, istri, kawan, sebentar bilang aja. Kalau bos perintah ya sudahlah, nanti kita kodok nanti malam atau kapan kita. Kalau belum selesai kita tunggu. Tapi kalau anak, istri, kawan, kita bilang belum selesai. Tunjukkan bahwasanya kita pelit dengan waktu, sehingga mereka tahu kita sedang serius. Sehingga anak-anak tahu, oh bapak kalau bulan Ramadan jadi bapak soleh. Jadi tunjukkan bahwasanya kita pelit dengan waktu, karena waktu kita habis ya. Bagi teman-teman yang kerja dari Bekasi kemudian berangkat kerja di Jakarta, subhanallah, waktu di jalan macam-macam, melihat macam-macam di jalan. Kemudian di jalan baca Quran kadang-kadang enggak enak, akhirnya lihat berita-berita sana, berita sini, aduh. Sampai di kantor kerja full, pulang habis waktu, kapan mau target 1 hari 2 juz? Kapan mau target 1 hari 1 juz? Enggak capek target. Nah, kalau ada waktu kita ngobrol sana ngobrol sini ya, terus kapan mau capai target? Jadi benar-benar kita tunjukkan kita ini pelit waktu di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita bernilai. Kemudian para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara ibadah, di antara perkara yang sangat penting, ya. Ini penting sekarang apalagi di bulan Ramadan, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kurangi dengar-dengar berita. Kurangi nonton berita-berita. Berita di tanah air kita ini tidak habis-habis, ya. Kalau dulu dibilang Baghdad itu 1001 kisah, saya bilang Jakarta juga 1001 apa? Kisah. Mungkin 2001 kisah ya. Banyak sekali kisah ini. Kisah ini. Dari kisah Bapak Presiden sampai kisah mungkin tukang becak, sampai kisah tukang sayur, semuanya ada kisahnya. Berita enggak habis-habis. Ya, berita ini. Benar berita-berita tersebut ada manfaatnya, benar. Tetapi ingat kita di bulan Ramadan. Ada manfaat yang lebih besar yang kita harapkan. Belum lagi kalau ternyata berita-berita tersebut ternyata hanya menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, menimbulkan suudzon. Belum tentu benar-benar berita tersebut ternyata benar, ternyata banyaknya hoaks, ternyata berita-berita tersebut ternyata sudah disetting. Banyak masalah. Saya pernah ngisi di salah satu stasiun atau salah satu sumber berita tentang bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan, dan saya sampaikan bahwasanya orang yang berdusta di bulan Ramadan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya ada salah seorang bertanya, di antara kru-kru itu bertanya, "Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ada apa? Ustaz, kita ini dipaksa buat berita bohong Ustaz untuk kita sebarin. Yang puasanya tidak diterima kita atau manajer?" Saya bilang seluruhnya tidak diterima. Karena Anda sepakat untuk membuat berita, dan dia ngaku sendiri. Saya ngisi di stasiun mereka dan mereka ngaku ini memang kita disuruh oleh bos untuk bikin berita bohong. Nah, terus yang nonton antum dibohongin ya. Oleh karena saya katakan, bukannya saya melarang kita mengikuti perkembangan ya, dinamika kehidupan. Enggak, kita perlu juga tahu. Tapi ini bulan Ramadan, kurangi. Ada hal yang tidak perlu kita nonton. Nanti kalau berita tersebut penting toh kita akan tahu juga. Kenapa? Waktu untuk nonton berita-berita itu waktunya banyak. Grup-grup yang tidak perlu, left dulu sementara. Kalau perlu bilang, mohon maaf, left dulu ya, bulan Ramadan. Left semua. Kalau enggak left, nanti tung tang ting, enggak berhenti. Dan kalau antum sudah masuk di grup, mau kan enak itu, asik. Ketawa ke TV, kemudian komentar. Enggak, antum mau dibiarin tung tang, enggak dilihat, enggak enak. Antum enggak kuasa, terpaksa antum pingin lihat. Namanya penasaran kan. Sudah penasaran, akhirnya waktu berjalan sejam, 2 jam, tidak sadar kita hanya ngobrol-ngobrol di grup, habis waktu. Ya. Maka saya ingatkan, ya, kurangi waktu dan dekatkan diri Anda kepada Al-Quran. Dekatkan diri Anda kepada Al-Quran. Ingat hadis ini sebagai penutup pengajian kita. Habis ini tanya jawab karena 1:30. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, bagi dia adalah 1 pahala dan pahala Allah lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifu harfun
wa lamu harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau orang baca Al-Quran alif lam mim dapat 30 pahala. Nah, kalau dia baca kemudian sampai 1 juz, luar biasa pahalanya kayak apa? Ya. Dan kita ngobrol waktu habis. Enggak ada faedahnya di bulan Ramadan. Ya. Kurangi obrolan, kurangi canda, kurangi pertemuan-pertemuan. Rapat-rapat kalau bisa ditunda habis lebaran lebih baik kalau bisa ya. Kalau bisa Ramadan ambil cuti kalau bisa. Kalau nggak bisa apa boleh buat, harus kerja ya. Ya. Kenapa? Untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sampai-sampai sebagian salaf meninggalkan pengajian gara-gara Al-Quran. Seperti contohnya Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik punya majelis hadis di Masjid Nabawi. Kalau sudah tiba bulan Ramadan dia liburkan majelisnya. Makanya dinamakan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan padanya. Dan Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan datang murajaah Quran sama Nabi SAW. Fayudarisul Quran. Jibril ngajari Nabi Al-Quran. Setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Maka kita harus punya bagian besar dengan Al-Quran. Kalau ada kajian, kita ikut kajian tafsir berkaitan dengan apa? Al-Quran. Ya, seperti itu ya. Ini saja mungkin beberapa wasiat yang untuk saya pribadi dan juga untuk para hadirin hadirat. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita diberi umur panjang sehingga bisa selesai sampai bulan Ramadan selesai, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tips bagi orang i'tikaf padahal dia masih ngantor? Tips minta cuti. Pertama, minta cuti supaya tidak ngantor 10 hari terakhir kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan minta apa? Minta cuti. Ya, kalau tidak bisa cuti 10 hari, taruhlah cuti 5 hari. Pokoknya minta, siapa tahu boleh dikasih cuti. Kalau ternyata tidak mungkin untuk cuti, ya, maka kita ngambil i'tikaf yang malam hari, ya. I'tikaf yang malam hari. Berusaha kita masuk masjid sebelum maghrib dan kita keluar dari masjid setelah sholat subuh. Maka i'tikaf itu juga sah. Karena i'tikaf yang pendapat yang kuat minimal adalah 1 siang atau satu malam. Ya. Jadi ya, tidak mengapa kita pulang kantor, kita pulang lebih cepat sehingga maghrib kita sudah berada di masjid, kita i'tikaf sampai subuh. Ya, kalau memungkinkan, kalau enggak ternyata tidak bisa kita i'tikaf, ya sudah mau diapa lagi ya. Namanya kita banyak kerjaan, mau diapain ya. Kita isi hari-hari kita dengan beribadah. Di waktu kosong lagi di bis kita baca Quran ya. Pulang misalnya lagi naik bis atau ada supir kita di belakang kita baca Quran ya, jangan habiskan waktu kita pada perkara yang sia-sia ya. Jadi meskipun kita pulang ke rumah, kemudian kita masuk di masjid sebelum maghrib, kita sholat maghrib, buka puasa, kemudian sholat isya, tarawih, meskipun kita tidur tetap dinilai pahala. Meskipun kita tidur tetap dinilai apa? Pahala. Karena kita sudah niatkan untuk apa? I'tikaf. Dan kita keluar setelah subuh. Boleh. Ada lagi yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Iuran dan sumbangan. Apakah sedekah dulu apa utang dulu? Kalau tentunya yang paling afdal adalah membayar utang terlebih dahulu, karena utang itu kewajiban. Ya. Hak orang ada pada diri kita, harus kita utang. Jadi kalau kita mau sedekah, sedekah pada diri dulu tersendiri, dulu sendiri-sendiri. Diri kita lebih utama untuk disedekahi daripada mensedekahkan orang lain. Kalau kita niat bayar utang karena Allah, kita dapat pahala. Ya. Sedekah pada diri sendiri lebih utama daripada sedekah terhadap orang lain. Tetapi kalau memang utang tersebut misalnya jatuh temponya masih lama, dan menurut perkiraan kita masih bisa kita lunasi pada waktu tersebut, maka kita boleh bersedekah. Kita boleh bersedekah. Tapi kalau kita ingin saya mau lunasi utang dulu, enggak apa-apa, itu juga sedekah pada tempatnya. Karena kita berusaha terlepas daripada beban ya. Jadi kalau ada iuran-iuran banyak sama kita, mohon maaf saya mau bayar utang dulu. Jujur saja biar mereka tidak seuzon. Jujur saja biar mereka tidak apa? Ini pelit Ramadan tidak benar, saya pingin sekali tapi saya punya utang ya. Saya pingin lunasi. Insya Allah Ramadan depan.
Semoga tidak punya utang lagi ya. Tapi tadi kalau memang kita mau bayar tidak ada masalah. Selama memang utang kita belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, kita bersedekah itu sedekah yang salah. Saya ulangi. Kalau utang kita sudah jatuh tempo, kemudian kita masih bersedekah, itu sedekah yang keliru. Diingatkan oleh para ulama, enggak boleh. Enggak boleh. Itu sedekah yang keliru. Sedekahlah pada diri Anda lebih utama daripada sedekah kepada orang lain. Kebiasaan meminta maaf kepada saudara atau teman sebelum Ramadan, apakah disyariatkan? Saya rasa tidak ya. Tidak ada waktu khusus bahwasanya disyariatkan untuk meminta maaf tatkala bulan Ramadan. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Seharusnya orang kalau punya salah segera minta maaf, ya. Jangan tunggu bulan Ramadan. Ya. Nantilah hari Lebaran baru kita minta maaf. Jangan. Ya, kalau punya salah segera minta maaf. Ya, tetapi sekarang maaf-maafan itu seperti bukan minta maaf, seperti hanya sekedar salam-salaman. Jadi suatu seperti syiar, seperti tradisi yang tidak bernilai. Contoh, kita ketemu orang hari Lebaran, kemudian saya mau sewa hotel. Pak, mohon maaf lahir batin, baru ketemu lah minta maaf apa? Emang punya salah sama saya, punya salah sama atau Anda punya salah sama saya? Enggak ada. Jadi seakan-akan itu suatu apa? Suatu rangkaian dari selamat apa? Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin tersebut bukan suatu acara minta maaf, tapi hanya sekedar rangkaian untuk mengucapkan selamat hari Lebaran. Kita tidak mengingkari karena hukum asal dari tradisi adalah perkara yang boleh selama tidak melanggar apa? Syariat. Tetapi kalau meyakini bahwasanya sebelum Ramadan minta maaf khusus ini tidak ada keutamaannya. Saya katakan yang paling utama seorang kalau salah segera minta maaf, jangan tunggu bulan Ramadan, jangan tunggu Lebaran. Kalau kita sampai Lebaran, kalau kita meninggal sebelum Ramadan, maafnya belum sampai. Kita sudah meninggal dahulu sebelum minta maaf. Ada lagi yang bertanya? Ya. Qiyamul Lail, ya. Salat malam tidak ada batasan rakaatnya. Yang ingin ikut dua-duanya silakan, yang ingin satu nggak ada masalah. Jadi itu juga dilakukan di Masjid Nabawi, juga di Masjid Haram. Asalnya salat malam itu bilangan rakaatnya tidak terbatas. Tetapi kita perlu untuk mengatur sehingga misalnya di Arab Saudi di Masjid Nabawi, Masjid Haram dibuat ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Jadi total 33 rakaat. Seandainya dan boleh saja satu jamaah sholatnya jam 9, satu jamaah sholatnya misalnya, yang penting tidak ada ribut. Waktu di zaman Umar bin Khattab, Umar mendapati orang berjamaah dalam satu masjid beberapa rombongan. Kenapa Umar akhirnya mengumpulkan mereka? Karena Umar waktu pertama lihat mereka, Umar dapati ada yang sholat 3 orang, ada yang sholat 10 orang. Mereka berjamaah dalam satu waktu, berimam-imam, paham? Sehingga Umar akhirnya membuat satu grup rame-rame. Nah, kalau satu waktu saja berjamaah tidak dilarang oleh Umar, apalagi waktunya berbeda. Contoh misalnya, sholat tarawih orang kampung sholatnya jam ba'da isya langsung sampai jam 9. Rupanya ada orang yang dari kantor, aduh kita pingin tarawih sendiri, tidak apa, bikin sholat tarawih jam 11 malam misalnya, karena mereka selalu pulang sampai di rumah sudah selesai tarawih ronde pertama. Ya mereka bikin, nggak ada masalah, yang penting jangan ribut. Yang penting jangan ribut, saling memahami. Paham? Saya ulangi. Asalnya Umar bertemu dengan kelompok-kelompok dalam satu masjid, dalam satu waktu, mereka sholat tarawih berjamaah, karena dulu nggak pakai mikrofon. Jadi 3 orang, ada yang 5 orang, ada yang 7 orang, ada yang 10 orang. Umar tidak melarang, tapi Umar punya ide bagaimana kalau semuanya dikumpulkan. Tapi hukum asalnya tidak dilarang. Maka demikian pula, apalagi kalau jamaahnya waktunya berbeda. Maka kalau misalnya 10 hari terakhir dibuat jamaah pertama 20 rakaat, jamaah kedua 11 rakaat, terserah dia mau ikut dua-dua boleh, dia mau ikut yang terakhir juga boleh, ikut yang pertama saja juga boleh. Yang penting dikoordinasi, jangan sampai ada keributan. Ya, baik. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam. Enggak, itu cuma koordinasi saja, nggak ada masalah ya. Dan di sama di Arab Saudi juga demikian, setiap malam 23 rakaat. Sudah ditentukan supaya masyarakat terbiasa ya. Apalagi ada riwayat dari Umar bin Khattab ya, bahwasanya Umar mengumpulkan di zaman Umar salat 23 rakaat.
Riwayat itu diperselisihkan tentang konsesihannya. Sebagian ulama mendhaifkan dan banyak ulama yang mensahihkan ya. Tetapi jumlah tersebut hanyalah untuk koordinasi ya. Ya. Adapun Nabi tidak pernah membuat 20 rakaat, tapi itu dibuat ide oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdasarkan sebagian riwayat. Intinya kalau sepakat 13 rakaat oke, silakan. Yang sepakat 23 rakaat silakan. 21 rakaat boleh. Ini sekedar untuk apa? Koordinasi. Karena kalau malam ini 13, malam berikutnya 20, malam masyarakat bingung. Maka dibuatlah apa? Koordinasi. Makanya di Masjid Nabawi sampai 20 malam pertama 23 rakaat. Begitu 10 malam terakhir 33 rakaat. Koordinasi saja, enggak ada masalah. Sama dahulu di Masjid Nabawi setiap malam 1 juz. Kemudian Qiyamul Lail yang 13 rakaat 3 juz. Awalnya 3 juz. Sekarang berubah karena mungkin sekarang jadi 1/4 juz di Madinah. 13 rakaat 1/4 juz. Kemudian 20 rakaat 1 juz. Jadi 10 malam terakhir setiap malam mereka sholat sekitar 2/4 juz. Seperti itu koordinasi, enggak ada masalah. Baik, demikian saja ya. Terakhir. Misalkan saya di rumah sholat itu sedikit lebih cepat, misalkan pada Isya itu sholatnya sekitar 15 menit selesai, misalkan 13 rakaat. Oh di masjid ya. Terus kalau sholat tersebut benar-benar tidak ada tumakninah, sholat saja di rumah. Saya kalau jadi antum, ternyata saya tidak bisa tumakninah, ya sudah, saya akan punya udzur di hadapan Allah. Ya Allah, saya sholat sama mereka hanya cuma olahraga, tidak ada tumakninah yang saya dapatkan. Ya gimana mau sholat modelnya kayak gitu? Tapi kalau sholatnya meskipun cuma 20 menit, tapi tumakninah kita dapat, maka usahakan sholat sama mereka. Karena barang siapa yang sholat sama imam sampai selesai, dicatat sholat semalam suntuk. Nanti kalau kita ingin tambah di rumah, nggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar sholatnya cepat, ada imam bagus, kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas, mantap. Wah, itu paling ramai orang-orang gitu ya. Nah ini yang penting, ini nggak usah ngapain, hanya buang-buang waktu, capek seperti itu. Lalu kita lihat itu ada video sholat 21 rakaat 7 menit. Subhanallah. Allah, apa yang dia baca? Tidak sah sholat seperti tidak ada tumanina, tidak sah. Ya. Ngapain kita ikut sholat yang sholatnya tidak sah? Dan demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.